Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kuswarni Pranata, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Samudra. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai vaksin, di mana poin-poin yang kita bahas yaitu adalah yang pertama sejarah vaksin, yang kedua jenis-jenis vaksin, yang ketiga bahan-bahan untuk vaksin, kemudian yang keempat proses pembuatan vaksin, nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas bagaimana sejarah vaksin. Nah, teman-teman tahukah apa itu vaksin? Nah, jadi vaksin ini adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Nah, vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner dan Louis Pasteur pada tahun 1796. Nah, sejak vaksin pertama kali ditemukan, vaksin ini telah dapat mengatasi beberapa penyakit manusia loh, yaitu smallpox, rabies, plague, difteri, pertusis, tuberkulosis, tetanus, dan yellow fever. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah pembuatan vaksin, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari vaksin. Nah, jadi vaksin, teman-teman, itu terdiri dari beberapa jenis, diantaranya vaksin taksoid, vaksin yang dibuat dari beberapa jenis bakteri yang menimbulkan penyakit dengan memasukkan racun dan dilemahkan ke dalam aliran darah, contohnya vaksin difteri dan tetanus. Kedua, vaksin aselular dan subunit, vaksin yang dibuat dari bagian tertentu dalam virus atau bakteri dengan melakukan cloning dari gen virus atau bakteri melalui rekombinasi DNA, vaksin vektor virus, dan vaksin antibiotik, contoh vaksin hepatitis B. Ketiga, vaksin idiotip, vaksin yang dibuat berdasarkan sifat bahwa fragmen antigen binding dari antibodi yang dihasilkan oleh tiap klon sel B mengandung asam amino yang disebut sebagai idiotip atau determinan idiotip yang dapat bertindak sebagai antigen. 4. Vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan memungkinkan produksi protein virus dalam jumlah besar. 5. Vaksin DNA, vaksin dengan pendekatan baru dalam teknologi vaksin yang memiliki potensi dalam menginduksi imunitas seluler. 6. Vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B dapat mencegah penyakit hepatitis B dan berbagai komplikasinya yang serius, yaitu sirosis dan kanker. Nah, itu dia beberapa jenis-jenis dari vaksin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan-bahan vaksin. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa saja itu bahan-bahan pembuatan vaksin? Nah, jadi bahan-bahan pembuatan vaksin itu terdiri dari 1. Aluminium. Logam ini ditambahkan kepada vaksin dalam bentuk gel atau garam untuk mendorong antibodi. 2. Benzalkonium klorida, yaitu bahan pengawet yang dievaluasi untuk konsumsi manusia
untuk vaksin antraks. 3. Etilen glikol merupakan bahan utama anti beku yang digunakan pada beberapa vaksin, yaitu DPT, polio, hepatitis B, dan sebagai bahan pengawet. 4. Formalin. Bahan ini menimbulkan kekhawatiran besar karena dipakai sebagai karsinogen atau zat pencetus kanker. 5. Gelatin biasa digunakan pada vaksin cacar air dan MMR. 6. Glutamat digunakan untuk menstabilkan beberapa vaksin panas, cahaya, dan kondisi lingkungan lainnya. 7. Neoicin. Antibiotik ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan kuman di dalam perkembangbiakan vaksin. 8. Fenol. Bahan berasal dari tar batubara ini digunakan dalam produk bahan pewarna. 9. Streptomycin. Antibiotik ini dikenal menimbulkan reaksi alergi dan ditemukan pada vaksin polio. 10. Tim aerosol. Bahan ini adalah pengawet yang mengandung 50% etil merkuri. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai bahan-bahan pembuatan vaksin. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses pembuatan vaksin. Produksi vaksin dimulai dengan sejumlah kecil virus tertentu atau benih virus. Virus harus bebas dari kotoran, baik berupa virus yang sama atau variasi dari virus yang sama. Pembuatan vaksin melibatkan beberapa tahapan, yaitu 1. Pemilihan patogen atau antigen. Pada langkah awal, para peneliti harus memilih patogen yang menjadi target vaksin atau antigen yang akan digunakan dalam pembuatan vaksin. Yang kedua, isolasi dan produksi antigen. Patogen atau antigen yang dipilih harus diisolasi dan diperbanyak dalam jumlah besar. Ini bisa dilakukan dengan teknik biologi molekuler atau kultur sel, tergantung dengan tipe patogen yang digunakan. Ketiga, inaktivasi atau pengolahan. Beberapa vaksin memerlukan inaktivasi patogen agar tidak menyebabkan penyakit saat digunakan pada manusia. 4. Formulasi. Antigen yang dihasilkan kemudian diformulasikan dengan bahan-bahan tambahan seperti adjuvan yang membantu meningkatkan respon kekebalan tubuh. 5. Pengujian. Vaksin yang dihasilkan harus melalui serangkaian uji klinis yang ketat pada manusia untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Uji ini terdiri dari 3 tahap yang berbeda-beda. 6. Pengembangan dan produksi massal. Jika vaksin telah efektif dan aman melalui uji klinis, maka produksi massal dimulai. Ini melibatkan pembuatan vaksin dalam jumlah yang sangat besar. 7. Pengawasan kualitas. Selama seluruh proses produksi, vaksin harus diawasi secara ketat untuk memastikan kualitas dan keamanannya. 8. Pengemasan dan distribusi. Vaksin dikemas dalam bentuk yang sesuai dan distribusinya, dimulai penyimpanan dan transportasi harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk mempertahankan keefektifan vaksin tersebut. 9. Program vaksinasi. Vaksin disuntikan kepada individu
atau populasi target berdasarkan waktu serta cara yang sudah diatur. 10. Pemantauan keamanan dan efektivitas. Setelah vaksin dimulai, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman serta efektif untuk melawan penyakit yang diderita oleh konsumen. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan bahasa yang saya gunakan dalam proses video pembelajaran ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, yaitu Bapak Muhammad Khalil SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkreativitas melalui media pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.